Nah, harapannya sih sebenarnya ada semacam regulasi yang memaksa orang-orang yang ngaku pustakawan harus anggota IPI. Ya sama seperti profesi yang lain, ID misalkan, atau advokat untuk bisa sidang kan dia harus anggota asosiasi. Nah, jadi nggak cuma sekedar dia magang kemudian kemudian mengklaim dirinya pustakawan. Apa bukti lo jadi pustakawan? Ya salah satunya kartu anggota profesi. Nah ini yang sebenarnya harus ditertibkan. Nah tertiban pertama apa? Ya PNS-nya dulu. Lucu aja kalau di Perpustakaan Nasional ngaku dia punya 1.000 pustakawan, tapi di catatan hanya 100 yang terdata. Kok bisa dia naik jabatan jadi di fungsional pustakawan, tapi dia nggak punya kartu anggota? Seharusnya tertib di situ dulu, tertib di keanggotaan Ikatan Pustakawan. Jadi pertanyaannya bukan apa yang saya bisa berikan ke anggota, tapi kalau dia mengaku profesi pustakaan maka dia harus memperkuat organisasi profesinya. Itu dibalik, makanya Bu Tami waktu dulu bertanya apa yang bisa diberikan di CP ke anggota, saya bilang balik, seharusnya sarjana itu apa yang bisa dilakukan melalui CP. Jadi polanya harus diubah, pola pikirnya bukan organisasi, kita bukan jualan tapi sama-sama mendirikan organisasi. Jadi itu yang harus disadari jadi harusnya dari mulai jadi mahasiswa yang namanya kan ada mata kuliah etika profesi, itu harus dikasih kesadaran bahwa kalau lo mau profesi, lo harus jadi anggota. Nah, karena organisasi itu hidup ya dari anggotanya. Mungkin itu untuk maaf jelas sedikit, mumpung suka lupa nanti bahwa asosiasi-asosiasi profesi ini ada baiknya juga punya program kunjungan rutin ke program studi ilmu perpustakaan untuk juga memberikan, ya mintalah, kebetulan kan sekarang banyak yang muda-muda tuh ya, minta slot untuk memberi penjelasan mengenai asosiasi profesi itu apa gunanya, karena bagaimanapun kita tidak bisa mengatakan bahwa what is it for me, gua tuh dapat apa kalau mau itu tuh harus nah itu dengan penjelasan dan balik lagi ini masalah communication ya kan, balik lagi. Jadi waktu itu sudah kita coba sih, tapi waktu saya jadi nggak terlaksana juga karena banyak. Jadi maka banyak ya. Jadi makanya kita coba lewat seluruh jalur, mau lewat APTIPI atau forum-forum yang ada, ya betul. Forum mahasiswa, ya sambil kita ngecek. Iya. Pas dia nggak tahu soal IPI, nggak tahu organisasi pustakawanan, lo waktu kuliah belajar apa sih? Iya, betul. Kok sampai ada mata kuliah etika profesi nggak ada? Belajar nggak sini? Nggak ada. Dosen lu siapa? Nah, habis itu kita telepon aja dosennya, kok nggak ngajarin ginian sih? Nah, jadi kita juga kejar juga dosennya. Ngajarin nggak sih soal organisasi profesi gitu? Karena itu kan yang namanya profesi kan ada 4, itu Prof. Sulis selalu bilang itu. Ya, salah satunya organisasi profesi. Nah, ini yang harus dimulai sekarang dipaksa bahwa setiap ketika lo ngaku pustakawan, maka lo harus anggota organisasi profesi. Jangan ngaku jadi pustakawan kalau bukan anggota organisasi profesi. Dan dimulai dari awal pada waktu mereka jadi mahasiswa. Kemudian yang kedua dibalik, bukan apa yang bisa saya dapat jadi anggota profesi, tapi apa yang bisa lo kontribusikan melalui organisasi profesi. Nah itu yang kita balik, karena organisasi ini bisa berkembang ya karena dari anggotanya. Kajian-kajiannya dari anggotanya, nggak bisa ngandelin hanya segelintir pengurus. Pengurus itu ibaratnya hanya sebagai dirijennya saja, tapi kontennya dari para anggota. Nah ini yang harus kita balik pola pikirnya, harus kita dorong, harus bareng-bareng melalui APTIPI, forum. Ibaratnya kita emang sosialisasinya nggak bisa sendirian. ICP, ya IPI, ya forum-forum. Dan untuk juga program-program studi. Gitu, ya kan? Jadi program studi juga nggak boleh cuek. Iya nggak boleh cuek. Kita harus cek juga dosennya. Makanya kemarin himpunan mahasiswa perpustakaan kita coba fasilitasi saweran kita para alumninya gitu ya, walaupun saya juga bukan pendiri sih, tapi ya ikut saweran aja lah karena kebetulan nama saya jadi pembina di situ. Untuk dihidupkan nih himpunan mahasiswanya, jadi mereka tahu oh ternyata ada ya beginian gitu. Jadi mereka udah mulai dari waktu kuliah udah mulai disadari ada profesi ini gitu. Nah ini yang menurut saya kuncinya di sana.
harus ada regulasinya, karena di Indonesia kalau nggak ada regulasinya susah jalan, karena ngakunya karena negara hukum, Mbak. Karena efek dari ngakunya negara hukum, apa-apa harus ada regulasinya, apa-apa ada unsur pemaksanya. Kalau nggak gitu ya, kalau cuma berdasarkan kesadaran, dijamin nggak ada yang sadar, Mbak. Itu ya udah deh, kalau ada waktu luang ya gue bantu, kalau enggak, padahal itu bagian dari profesi dia. Ya kalau udah bagian dari profesi dia, ya udah, dia harus juga meluangkan waktunya ya setidaknya sebagai peserta untuk pengembangan dirinya. Ini kadang-kadang bikin acara organisasi berkaitan dengan profesinya, yang hadir bukan profesi pustakawannya, pustakawannya songong, nggak mau datang gitu, malah yang ditunjuk yang lain, kan menurut saya udah keblinger gitu. Nah, tapi ya pengurus ya jangan sakit hati. Emang begitu kondisi anggotanya. Ya berjuang terus. Ya ini ibaratnya nggak ada titik ininya ya, terus saja gitu. Betul. Dan itu jadi program hal yang memang harus terus digaungkan. Digaungkan.